Selamat datang semuanya di diskusi kita hari ini tentang mengelola toko sembako milik keluarga. Topik ini sangat menarik karena banyak dari kita yang terlibat dalam bisnis keluarga atau ingin memulainya. Bersama saya, Mufid Atoya, dengan dua peserta spesial kita. Yang pertama ada Kak Mirza. Kak Mirza ini adalah seorang tokoh yang berhasil mengelola toko sembako milik keluarganya. Selamat datang Kak Mirza dan silahkan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirza Putra Firmansyah. Senang sekali saya bisa untuk hadir di sini. Dan kemudian ada peserta yang kedua, yaitu Kak Faid, yang sedang merencanakan membuka toko sembako milik keluarganya. Selamat datang juga untuk Kak Faid, dan silahkan memperkenalkan diri Anda. Ya, terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan saya Faid Ramadhani. Terima kasih telah mengundang saya ke dalam pertemuan hari ini. Saya itu sangat antusias untuk mengikuti pertemuan ini. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai ya. Untuk dari sisi Kak Mirza sendiri, mungkin bisa menceritakan sedikit bagaimana kakak itu memulai bisnis toko sembako milik keluarga kakak. Oke, baik. Jadi awalnya bisnis ini tuh sebuah bisnis kecil yang dimulai oleh orang tua saya untuk menambah uang mencari kegiatan lain. Nah, cuman lama-kelamaan usaha ini tuh menjadi semakin banyak pembelinya gitu. Jadi makin banyak yang datang, makin banyak yang mencari barang. Walau mau barang kecil atau barang besar semuanya itu mulai semakin banyak gitu. Cukup dari Kak Mirza? Ya kira-kira seperti itu. Ya, itu perjalanan yang sangat inspiratif ya untuk membuka sebuah toko sembako milik keluarga. Nah, mungkin kan untuk membuka sebuah toko sembako milik keluarga ini pasti ada tantangan-tantangannya. Mungkin bisa dijelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam membuka sebuah toko sembako ini. Oke, karena kita bahas ini tuh bisnis keluarga ya awalnya. Jadi tantangan terbesar itu pastinya komunikasi antar keluarga karena terkadang itu eh, sisi emosional kita itu bisa menghalangi daripada seharusnya karena kita tuh sebuah eh, usaha itu pastinya kan profesionalitas ya, tapi karena ini tuh keluarga jadi terkadang sisi emosional itu menghalangi profesionalitas dalam bekerja seperti itu. Hmm, berarti lebih ke sisi komunikasi antar keluarganya ya. Ya betul. Baik untuk Kak Faid ini, apakah Anda sudah memikirkan tantangan seperti ini sebelum memulai toko sembako? Jujur ya Pak, saya itu masih ragu-ragu dalam memulai dari rencangan ini. Karena kan memang ini bisnis keluarga. Dan saya itu ragu, apakah memang saya itu bisa tidaknya berkolaborasi dengan keluarga, ataupun saya bisa mengutamakan segi bisnis daripada keluarga itu sendiri. Masih bimbang dari dalam ini, tapi saran dari Bapak itu mungkin bisa dilakukan nanti ya. Mungkin Kalau dari Kak Mirza ada saran. ya kalau saran saya itu sebelum mulai itu pastinya ada kesepakatan sih. Tentukan siapa yang nanti bertanggung jawab paling besar karena ibaratnya kita tuh harus ada pemimpin seperti itu. Hmm, itu ide yang bagus sih, Pak. Berarti kita itu fokus ke dalam pemimpin satu orang dulu ya, Pak. Iya pastinya kayak gitu tuh harus ada yang mengurus utama gitu. Kalau nggak ada yang urus utama itu pasti akan sulit. Terima kasih, Pak. Hmm, Saya akan coba terapkan ide yang Bapak berikan tersebut. bagus sekali ya masukannya dari Kak Mirza ini. Nah, untuk Kak Faid, apa yang membuat Anda tertarik membuka toko sembako ini? Saya itu ingin masuk ke dunia bisnis. Saya tertarik untuk melihat orang-orang itu kok enak banget jualan di pasar, di toko, ataupun sebagainya. Selain itu pun lokasi rumah saya itu emang lumayan strategis sih. Seringkali banyak orang lewat dari rumah saya ini. Jadi saya mencoba untuk memanfaatkan peluang itu dengan membuka toko ini. Nah, mungkin itu merupakan sebuah peluang yang menarik ya, dari banyaknya orang berlalu lalang bisa menarik para pembeli untuk membeli di toko sembako.
Baik dari Kak Mirza sendiri, apakah ada tips untuk memulai bisnis sembako di lingkungan seperti itu? Tentu, sebenarnya kalau bicara lokasi ya, lokasi rumah saya itu agak mirip seperti yang tadi Mas Farid jelaskan. Di tempat yang banyak lalu lalang motor, mobil, terutama karena bisa menjadi jalur alternatif ya. Mungkin kalau eh, awal terbukanya usaha ini tuh cuman sekedar tangga gitu. Tapi makin lama tuh makin banyak ya motor-motor tadi yang istirahat atau untuk sekedar mencari snack, minuman gitu. Jadi eh, hal kayak gitu tuh bisa buat memperbesar kemungkinan penjualan toko sembako itu. Jadi berbagai macam barang gitu. Terima kasih Pak atas tipsnya. Saya itu punya pertanyaan sih Pak. Ini kan kita berjualan itu. Bagaimana sih kita tuh menentukan harga jual yang pas agar kita itu tetap kompetitif, tapi juga tetap ramai yang membeli di toko kita gitu. Nah, jadi untuk harga jual ya, kalau harga jual sendiri itu normalnya kan pasti kita hitung dari harga jual terus keuntungan yang mau kita dapat gitu ya. Cuman pastinya buat ngambil keuntungan itu tergantung situasi bapak bapak juga. Misalkan ada toko lain gitu walaupun agak jauh Pak, mungkin, tapi daripada kita kemungkinan bersaing dengan dia, lebih baik kita samakan dulu harga atau mungkin kita bisa kurangi harga. Jadi kita hanya mengambil keuntungan yang sedikit gitu, tapi barang akan terus terjual seperti itu. Jadi nantinya banyak tetangga atau orang lain itu berpikir, wah ini toko lebih murah gitu. Jadi bakal lebih menarik pembeli untuk datang seperti itu. Ide yang bagus sih Pak. Saya mungkin akan coba terapkan itu dalam usaha saya nanti. Jadi kita fokusnya ke pakai harga yang sama atau turun harga dulu ya Pak gitu. Bagusnya sih turun harga dulu ya biar menarik pembeli gitulah. Pembukaan toko baru. Oke. Iya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kemudian dari kan tadi dilihat dari segi untung ruginya ya. Baik dari Kak Mirza ini kalau soal pencatatan keuangan ada saran nggak supaya pencatatan keuangan itu mudah dikelola? Nah, pencatatan keuangan ya. Eh, Awalnya itu ya pastinya cukup memisahkan eh, uang dari toko dan uang milik pribadi biar nggak tercampur gitu. Jadi nantinya uang yang keluar untuk membeli stok dan masuk itu bisa lebih jelas tanpa tercampur uang keluarga seperti itu sih. Hmm, benar sekali. Nah, untuk Kak Faid nih, apa yang sudah Anda siapkan sejauh ini untuk toko sembako yang Anda rancang? Nah, untuk saat ini tuh saya sedang mempersiapkan toko ya. Saya masih mendekorasinya dan menatanya supaya bisa dijadikan sebuah toko. Saya pun saya mulai mencari barang-barang atau supplier agar toko saya itu nanti terisi barang-barang yang murah dan bisa saya apa itu jangkau lah untuk orang-orang sekitar. Karena tempat saya itu kebetulan orang-orangnya tuh sukanya yang cari murah-murah. Jadi saya akan coba cari supplier paling murah yang ada mungkin ya. Sehingga seperti yang Bapak Miza sarankan tadi, saya bisa turunkan harga dan banyak orang yang membeli di toko saya. Nah, ya itu bagus sih. Supplier yang bisa nawarkan harga murah tuh emang bagus sih kalau bisa tuh ya bakal selalu bisa jadi langganan gitu. Jadi kita juga nggak perlu takut untuk kehabisan stok barang karena pastinya supplier itu akan mengutamakan toko bapak seperti itu. Oke, terima kasih Pak untuk masukannya. Baik, dari tadi kita kan sudah membahas banyak hal, dari tantangan hingga tips memulai bisnis toko sembako ini. Sebagai penutup, mungkin apakah ada pesan dari Kak Mirza untuk pendengar yang ingin memulai bisnis sembako keluarga ini? Untuk bisnis sembako keluarga ya, ya pastinya ya jangan takut lah, jangan takut buat memulai. Memulai itu pasti nggak harus dari yang langsung gede gitu. Dari kecil ini juga nggak berlaku cuman buat usaha toko sembako, tapi juga semua usaha yang ingin kita lakukan, entah itu sekedar berjualan apa gitu, lilin aromaterapi atau masakan, makanan atau semacamnya seperti itu. Mungkin untuk dari Kak Faid, apa nih harapan saat membuka toko sembako itu? Eh, Tentunya harapan utama tuh saya berharap mendapat keuntungan yang lumayan
Terus harapan kedua itu saya berharap tetangga-tetangga atau orang-orang sekitar saya itu bisa menjadikan toko saya sebagai alternatif barang yang murah. Karena mereka itu Hmm. sering banget ya komen, kenapa sih harga barang-barang di toko-toko itu mahal-mahal semua. Mungkin saya berharap toko saya akan menyediakan barang dengan harga murah dan sesuai jangkauan dari masyarakat sekitar. Kalaupun saya berusaha agar terus belajar dari kesalahan yang saya akan alami nanti dan bisa mengembangkan usaha saya menuju ke tingkat lebih lanjut gitu. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Mirza dan Kak Faid atas diskusi yang luar biasa ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan inspirasi bagi para pendengar ya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Mufid.